Bab 876, Risto gugur. Oke. Agam menyetujui sambil tersenyum. Selama di kota Yogantara ini, dia telah lama menganggap Wisnu sebagai temannya. Pak Mesuda, aku sudah memperkuat formasi penghancur pasukan, kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Kalau kamu menghadapi masalah yang tidak dapat kamu selesaikan di masa depan, cari 9 alam surgawi terdekat. Aku sudah memberitahu mereka. Agam memandang Wisnu dan lainnya, lalu tertawa. Sial, kamu benar-benar orang 9 alam surgawi, kata Wisnu dengan mata melotot. Termasuklah, juga tidak termasuk. Cuma prajurit kecil. Agam tersenyum. Mendengar ini, semua orang tidak tahan memutar mata mereka pada Agam. Kekuatan macam ini cuma prajurit kecil? Artinya 9 alam surgawi tidak terkalahkan, dong? Sebelum pergi, Hardian menghilang selama setengah jam. Agam tidak tahu kemana dia pergi. Barulah dia tahu dari Wisnu hubungan Hardian dengan Mika telah berkembang pesat baru-baru ini. Hardian mungkin pergi untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah Hardian kembali, dia menyeringai dan berkata, "Ayo pergi." Agam mengangguk. Tubuhnya melayang di udara dan dia melambai pada Wisnu dan yang lainnya. "Sampai jumpa." "Hei!" Mika berlari, lalu berteriak pada Agam dan Hardian. "Kalian berdua harus balik ke sini. Juga, bajingan besar, bantu aku mengawasi orang itu. Jangan sampai dia terpesona oleh gadis lain." Agam terkejut dan menatap Hardian dengan aneh. Hardian berdeham, matanya mengisyaratkan Agam untuk bergegas menyelinap pergi. Agam tersenyum. Sosoknya melesat dan menghilang di langit di atas keluarga Yuliandi bersama Hardian. Hah! Baru setelah itu, Mas sudah menarik pandangannya dan menghela napas penuh emosi. Generasi muda yang tangguh. Tidak perlu waktu lama, aku pikir kita akan mendengar kabarnya lagi. Ya. Jervis menghela napas. Dia bukanlah orang biasa. Dia akan berubah menjadi tokoh besar begitu dia mendapatkan kesempatan. Dia memenuhi semua syarat untuk menjadi orang yang kuat. Di masa depan, dia pasti akan berdiri di puncak dunia ini. Tunggu dan lihatlah. Setelah meninggalkan kota Yogantara, Agam dan Hardian menuju ke selatan. Mereka melewati lebih dari setengah alam G dan berhenti di sebuah kota bernama Kota Tridhaman. Kota Tridhaman berada di bawah kendali klan Wanara. Ini adalah kota paling dekat dengan markas klan Wanara. Kamu dapat menerima banyak berita berguna di sini, kata Hardian setelah duduk di sebuah restoran mie dengan interior tua. Selain itu, dibandingkan dengan kota Yogantara, kota Tridhaman lebih sederhana. Sejauh yang aku tahu, ada 2 kekuatan utama, klan Harimau Langit dan klan Langit Bahala. Kekuatan keduanya serupa. Mereka semua adalah keluarga bawahan klan Wanara. Agam tidak peduli tentang ini. Selama bukan klan tersembunyi, keberadaan kekuatan apapun tidak akan bisa mengancamnya. Menurut informan, klan Keraton Estero sudah mengirim orang untuk masuk kota Tridhaman. Belum jelas apa langkah mereka selanjutnya untuk saat ini. Hardian berkata tanpa daya. Bagaimanapun, operasi kali ini sangat penting bagi klan Keraton Estero. Usaha merahasiakannya sangat bagus. Aku khawatir bahkan orang-orang yang dikirim oleh klan Keraton Estero sendiri mungkin tidak jelas tentang rencananya yang terperinci. Agam mengangguk. Ini sesuai tebakannya. Jika berita penting seperti itu mudah didapatkan, Agam akan meragukan keaslian informasi tersebut. Apa ada orang bernama Fikri di antara orang-orang dari klan Keraton Estero? Agam tersenyum dan berkata, ketertarikanku padanya jauh lebih besar daripada klan Keraton Estero. Fikri? Aku kenal orang ini. Hardian berpikir sejenak dan berkata, beberapa waktu lalu, aku mendengar dia dikirim ke Provinsi S untuk menyelidiki tentangmu. Kemudian, dia bersembunyi dan tidak muncul lagi. Kurasa dia tidak berani melihatmu lagi. Posisinya di klan Keraton Estero tidak terlalu tinggi, tapi dia termasuk generasi muda. Aku kira dia pasti datang. Setelah jeda, Hardian tersenyum dan berkata, aku akan membantumu memeriksa keberadaannya. Generasi muda memiliki lingkungan pertemanan sendiri. Aku dapat dengan mudah mengetahui keberadaannya. Agam mengangguk. Meskipun kekuatannya hampir bisa menutupi setengah dari kota dan tidak sulit untuk menemukan seseorang, melakukan hal itu akan mengejutkan musuh. Jika Agam menakuti Fikri dan dia bersembunyi ke ujung dunia, itu akan merepotkan. Mie datang. Pemilik restoran membawa 2 mangkuk mie. Agam baru saja akan menggerakkan garpunya ketika pikirannya bergerak. Dia berkata kepada pemilik restoran, tambah semangkuk mie lagi. Oke. Anak muda, selera makanmu bagus sekali, jawab pemilik restoran sambil tersenyum. Melihat ekspresi bingung Hardian, Agam tersenyum dan berkata, seorang teman juga datang. Kemudian, seorang pria masuk ke dalam toko. Dia adalah Zak. Pak Agam. Zak datang ke hadapannya. Agam menunjuk ke kursi dan berkata,
Duduklah, pas-pasan makan mie bersama. Izinkan aku memperkenalkan, ini Zack. Zack, namanya Hardian Wangsa. Kamu harusnya mengenalnya. Zack mengangguk dan bertemu dengan tatapan Hardian. Dia tersenyum paksa. Aku tahu, calon pewaris klan Gunung Malik. Itu hanya rumor saja. Sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Hardian melambaikan tangannya dan menatap Zack dari atas ke bawah. Dia terkejut dengan aura yang mengalir keluar dari tubuh Zack. Walaupun tidak sebagus miliknya, Hardian sendiri adalah pewaris. Kekuatan Zack hasil latihannya sendiri. Dari segi tingkatan alam, Zack tidak lebih lemah dari dirinya. Ada apa? Melihat wajah sedih Zack, Agam tidak bisa menahan diri mengerutkan keningnya. Sesuatu terjadi di Melangki Dua Dunia? Zack menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan getir. Pak Agam, Risto tampaknya telah gugur. Begitu kata-katanya selesai, suasana di restoran mie tiba-tiba terpaku. Hardian dan Zack sama-sama merasa tegang, seolah-olah mereka sedang dicekik dan tidak dapat bernapas. Lanjutkan. Kata Agam perlahan sambil mengaduk mie kuah di mangkuknya. Semuanya kembali normal. Mereka berdua refleks menarik napas lega. Beberapa hari yang lalu, keluarga Risto mengalami situasi genting dan dia meminta cuti untuk kembali. Katanya sesuatu terjadi pada keluarganya dan itu ada hubungannya dengan ibunya yang sudah tua. Kemarin, kami sibuk menghancurkan formasi dan bertarung dengan kelompok bawahan keluarga Budi Ono. Kami tidak memperhatikan masalah ini. Tapi, setelah urusan selesai kemarin, aku menghubungi Risto lagi dan menyadari aku kehilangan kontak dengannya. Karena ini saja, kita tidak dapat menyimpulkan Risto telah gugur, kan? Agam berkata dengan samar. Ya, saat itu, aku berpikir mungkin sinyal di rumahnya tidak baik, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi, kemudian, beberapa anggota menangkap aura Risto. Tampaknya dia bertarung dengan beberapa orang. Ketika kami bergegas, hanya ada darah yang tersisa di tanah. Setelah tes DNA, darah itu adalah darah Risto. Awalnya, kami yakin Risto terluka. Tapi, setelah mencari semalaman, kami tidak dapat menemukan jejak Risto dan sama sekali tidak dapat menangkap auranya. Berdasarkan situasi ini, kami harus memprediksi akhir terburuk. Pada dasarnya, bisa dipastikan dia sudah gugur. Berbicara tentang ini, mata Zack memerah. Setiap teman seperjuangan adalah saudaranya. Semua orang tahu situasi Risto. Meskipun dia paling terakhir bergabung dengan tim, dia juga yang berusaha paling keras. Sekarang, ini baru berapa lama, hidup mati Risto sudah tidak diketahui. Zack sama sekali tidak bisa menjelaskan ini kepada keluarga Risto. Mie datang. Pemilik restoran menyajikan seporsi mie. Zack mengucapkan terima kasih kepada pemilik restoran, kemudian menatap Agam. Bantu aku ambil bawang goreng. Kata Agam tanpa mengangkat kepalanya. Zack terkejut dan mengambil satu botol bawang goreng untuk Agam. Seharian belum makan, kan? Makan mie dulu. Setelah mendengar kata-kata Agam, Zack melihat semangkuk mie di depannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Agam melakukan apapun pasti memiliki rencana sendiri. Setelah menghabiskan mie, mereka bertiga membayar dan keluar. Agam membawa mereka ke bawah naungan pohon, menyalakan sebatang rokok, dan perlahan berkata, Raja Hantu, Pinto datanglah. Itu jelas hari yang cerah, tetapi suhunya anjlok dan lingkungan sekitar menjadi gelap. Bayangan setinggi 3 meter yang memegang payung perlahan muncul dari bawah naungan pohon dan berlutut dengan satu lutut kepada Agam. Pinto memberi salam pada Tuan Penguasa Neraka. Seiring jatuhnya keluarga Budi Ono, sebab dan akibat dari alam G pulih sedikit. Tubuh Pinto saat ini lebih solid dari sebelumnya. Bantu aku periksa seseorang, penduduk asli alam G. Apa dia pergi melapor ke alam baka 2 hari ini? Agam memberitahu Pinto nama asli dan tanggal lahir Risto. Pinto mengiyakan dan menundukkan kepalanya tanpa bicara. Ketika Agam selesai merokok, Pinto mendongak dan berkata, Lapor Tuan Penguasa Neraka, dalam waktu 48 jam, tidak ada orang seperti itu di daftar roh alam G. Aku mengerti. Begitu Agam melambaikan tangannya, Pinto dengan hormat menghilang. Risto seharusnya tidak mati. Agam berbalik, menatap Hardian dan Zack. Keduanya melihat kemampuan Agam yang ini untuk pertama kalinya dan tidak bisa bereaksi selain tercengang. Pak Agam, kamu bisa memanggil penjaga gerbang neraka? Zack kehilangan suaranya dan tiba-tiba teringat identitas Agam sebagai penguasa neraka. Dia dengan cepat mengusap mulutnya dan berkata dengan penuh semangat. Maksudmu, Risto masih hidup? Agam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu. Apa dia masih hidup atau tidak? Masih belum yakin. Kalau seseorang tega menghancurkan jiwa rohnya, dia tidak bisa dicatat di daftar kematian. Berbicara tentang ini, mata Agam berkilat dengan cahaya dingin. Dialah yang membawa Risto ke 9 alam surgawi. Jika Risto meninggal dan rohnya dihancurkan,
dia pasti akan membuat orang membayar perbuatannya. Mendengar ini, senyum di wajah Zack terpaku dan suasananya menjadi tertekan. Rumah Risto di mana? Tiba-tiba, Agam bertanya. Rumahnya berada di dekat sini. Letaknya di daerah kecil di wilayah kota Tridhaman. Jaraknya 80-90 km dari sini. Zack tanpa sadar berkata. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Ikut aku ke rumah Risto untuk menemukan jejak samar dan petunjuk yang ditinggalkan. Bab 877, merobohkan rumah. Kabupaten Yatwari adalah sebuah wilayah kecil yang tidak terlalu mencolok di bawah kota Tridhaman. Populasinya tidak tinggi, ekonominya terbelakang, harga rumah dan konsumsinya sangat rendah, dan harus melewati jalan kabupaten untuk sampai ke kota Tarmin. Kota itu jarang penduduknya, ditambah lagi pada siang hari, hanya ada beberapa orang yang terlihat di jalan berlumpur yang bobrok. Menurut berita sebelum Risto bergabung dengan militer, dia menemukan rumah Risto. Risto membangun rumahnya sendiri dengan 2 lantai. Gerbangnya berkarat, tetapi halamannya sangat bersih. Mendorong pintu dan memasuki ruang tamu, hal pertama yang terlihat adalah foto hitam putih seorang wanita tua di atas meja persembahan. Melihat gambar wanita tua di foto, Agam mengerutkan kening. Ini ibunya Risto? Aneh, ketika Risto bergabung dengan wilayah timur beberapa waktu lalu, aku bahkan meminta temanku untuk datang ke rumahnya dan memberinya sejumlah uang. Saat itu, ibunya masih hidup dan sehat. Bagaimana bisa? Ketika Zack melihat foto itu, dia juga tercengang dan wajahnya penuh keheranan. Fotonya masih baru. Hardian melirik foto itu, melihat sekeliling rumah dan berkata, ada napas yang tersisa di sini. Dia pulang dalam 2 hari terakhir. Pak Agam? Melihat Agam menatap foto itu, Zack bertanya dengan suara rendah. Apa kamu pernah bertemu dengan ibunya Risto? Agam mengangguk perlahan. Sebelumnya di kuil Damarwi, Agam bertemu dengan seorang wanita tua yang tersesat dan berkata bahwa dia akan menghitung sebab dan akibat untuk putranya. Saat itu, Agam juga membantu, tidak disangka wanita tua itu sebenarnya adalah ibu Risto. Baru sekitar 2 atau 3 hari, ibunya Risto mengalami musibah, selanjutnya Risto yang mengalami musibah. Jelas sekali bahwa Risto mengalami kecelakaan demi membalaskan dendam untuk ibunya. Apa Risto memiliki anggota keluarga lain? Agam melirik Zack dan bertanya dengan suara yang berat. Beberapa tahun lalu, ayahnya berjudi, berutang banyak, dan ayahnya dipukuli sampai mati. Dia juga memiliki seorang adik perempuan, yang tahun ini berusia 23 atau 24 tahun. Setelah ragu-ragu sejenak, Zack berkata, tapi, aku dengar Risto mengatakan hubungan adik dan keluarganya tidak baik. Begitu kalimat itu terucap, terdengar suara gemuruh truk di luar. Agam berbalik dan keluar, terlihat buldoser perlahan mendekat, diikuti oleh belasan orang yang mengenakan rompi dengan membawa tongkat di tangan mereka, dan sedang merokok. Dia berhenti di gerbang dan menendang pintu besi untuk seorang pria dengan tato harimau di lehernya. Ketika dia melihat Agam dan 2 orang lainnya, dia langsung menyeringai dan berkata kepada anak buahnya di belakangnya. Dari mana mereka bertiga berasal? Kapan kamu menerima anggota baru? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Belasan laki-laki itu saling memandang. Salah satu dari mereka, pria dengan kucir kuda berkata, Kak Mahesa, geng kepala harimau berkembang pesat. Orang luar ingin bergabung dengan kita. Sepertinya mereka adalah orang yang diterima para bawahan. Tahu aturan dan datang lebih dulu. Bagus, bagus. Mahesa mengangguk puas, menggantung puntung rokoknya dan menatap Agam dan 2 orang lainnya. Pria dengan kucir kuda segera melambai ke Agam dan berkata, kalian bertiga, kemarilah temui Kak Mahesa. Zack dan Hardian saling melirik, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka dianggap sebagai bawahan. Agam berjalan dengan tenang, pria dengan kucir itu tidak senang dan berkata, siapa yang merekrutmu? Ini ekspresimu bertemu dengan Kak Mahesa? Memangnya kami berutang uang padamu? Saat dia berbicara, pria dengan kucir kuda itu mengangkat tangan untuk menamparnya, tetapi dihentikan oleh Mahesa. Masih tetap tenang setelah bertemu denganku. Bagus, bagus. Kamu akan sukses kelak. Mahesa menilai Agam, mengangguk sambil memujinya, lalu berkata, Nak, aku akan menyerahkan pekerjaan ini padamu hari ini. Kamu dapat menghancurkan rumah dan menanganinya. Setelah ini selesai, aku akan mempromosikanmu dan menjadikanmu pemimpin komunitas. Mendengar ini, belasan anggota geng di belakang tampak iri. Geng kepala harimau adalah geng terbesar di kota Tarmin. Ada hampir 100 orang anggota di bawahnya. Jika bisa menjadi pemimpin komunitas, setidaknya bisa mengelola lebih dari 10 orang. Baru masuk geng sudah mendapat hal baik seperti ini. Benar-benar beruntung. Rumah bagus ini, untuk apa dirobohkan? Agam mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa kamu mengucapkan begitu banyak omong kosong? Keluarga ini berutang sebanyak 2 miliar kepada kami,
Kami memiliki sertifikat tanahnya. Kamu masih bertanya mengapa merobohkannya? Pria dengan kucir kuda itu segera memarahinya. Dia tidak ingin pendatang baru menginjaknya. Hei, harus sopan dengan orang baru. Aku melihat anak muda ini lumayan. Mahesa memandang Agam dengan penuh kekaguman. Dia mengamati rumah itu dan berkata dengan tersenyum. Ini rumah yang cukup bagus. Mungkin belum lama sejak dibangun. Sangat disayangkan kalau harus dirobohkan. Bagaimana kalau mengubahnya menjadi tempat karaoke? Aku punya sekumpulan gadis. Cukup untuk ditempatkan di sini. Ini akan menjadi bisnis lain. Kak Mahesa, aku merasa tempat karaoke agak tidak pantas. Seorang wanita tua baru saja meninggal di sini. Itu bisa menyebabkan kesialan. Kata pria kucir kuda itu dengan tersenyum. Apa yang kamu takutkan? Aku ini cukup berpengalaman. Orang saja tidak takut, mengapa takut hal seperti itu? Mahesa melambaikan tangannya dan berkata kepada Agam. Pergilah, keluarkan foto di ruang tamu dan hancurkan. Lalu, bersihkan bagian dalamnya. Aku akan meminta seseorang menghiasnya nanti. Mendengar ini, Agam mengangguk dan kembali menatap Hardian dan Zak. Aku serahkan ini pada kalian, aku akan pergi. Aduh, bagus, bagus. Baru berapa lama sudah punya anak buah, kamu punya masa depan. Mahesa menyeringai dan ingin menepuk bahu Agam, tetapi dia menyadari bahwa sebelum dia memegang Agam, dia terpental oleh kekuatan tak terlihat. Segera setelah itu, para anggota geng itu menyebar untuk memberi jalan, dan Agam langsung berjalan keluar. Mahesa terkejut dan mengutuk. Sial, apa-apaan ini? Bahkan lebih sombong dariku. Apa yang kalian lakukan? Memberi jalan untuknya? Kalian tidak menghargaiku sebagai bos? Kak Mahesa, aku juga tidak tahu. Aku hanya tanpa sadar menyingkir. Ya, aku juga sama. Kak Mahesa, apa kita salah orang? Anak ini sepertinya bukan kelompok kita. Beberapa anggota geng berkata satu demi satu dengan wajah aneh. Mustahil, tidak mungkin. Mahesa berkata sambil menyeringai. Jangankan kota Tarmin, kalau melihat ke seluruh kabupaten ini, siapa yang tidak mengenal Mahesa Hardi? Dia bukan orangku, tapi dia berani datang ke sini. Cari mati. Tapi, sepertinya dia sudah pergi. Untuk apa terburu-buru? Mungkin dia pergi untuk membeli rokok. Mahesa tersenyum, tetapi ketika dia melihat Agam melewati sebuah toko kecil dan pergi tanpa menoleh ke belakang, senyum di wajahnya perlahan-lahan terpaku. Sial! Dia benar-benar pergi! Wajah Mahesa berubah dan dia segera bereaksi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sana dia kembali! Ada yang harus dia lakukan, jadi kalian jangan mengganggunya." Terdengar suara cibiran, kemudian Zak dan Hardian mendekat dengan ekspresi datar. Sial! Siapa kalian? Berbicara denganku seperti ini, sudah bosan hidup? Mahesa mengutuk, tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak. Aku tahu, apa kalian berada di kelompok yang sama dengan pria bernama Risto itu? Benar, kamu akan mendapat hadiah sebuah tinju. Zak mencibir. Ketika sesuatu terjadi pada keluarga Risto, dia sangat marah. Segera, terdengar teriakan dan tangisan dari halaman. Sebelumnya, sekelompok anggota geng hanyalah sekelompok orang-orang biasa. Agam tidak mengingatnya dan tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Dia datang ke toko buah terdekat. Situasi di rumah Risto juga menarik beberapa orang untuk menonton. Namun, mereka tampaknya takut pada Mahesa dan yang lainnya. Mereka hanya mengawasi dari jauh dan melihat Agam berjalan seperti dewa, dan orang-orang ini buru-buru menyingkir. Agam tersenyum dan memberikan sebatang rokok kepada seorang pria pemilik toko buah. Dia bertanya kepada pemilik toko buah. Paman, izinkan aku menanyakan sesuatu. Apa yang terjadi dengan keluarga Risto dalam 2 hari terakhir? Pemilik toko buah itu ragu-ragu, mengambil rokok dan berbisik. Nak, menurutku kamu cukup baik. Cepat pergi. Jangan terlibat dalam hal ini, atau kamu akan kena sial. Bab 878, Adik Risto. Kena sial? Aku tidak percaya. Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hei, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu kalau pria bernama Mahesa Hardi ini adalah pemimpin kota Tarmin. Katanya dia memiliki bos yang berpengaruh di pusat provinsi, dan dia sangat populer. Kalau kamu menyinggungnya, maka kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di daerah ini di masa depan. Setelah diam sejenak, pemilik toko itu berkata dengan suara yang berat. Terlebih lagi, izinkan aku memberitahumu, keluarga Risto ini bukan orang yang baik, mereka pantas mendapatkannya. Oh, bagaimana maksudnya? Agam mengerutkan kening dan merasa ada yang aneh dengan itu. Dia tidak buru-buru membantahnya. Dilihat-lihat sepertinya kamu bukan orang dari sini. Kupikir kamu juga datang untuk menagih uang, kan? Biar ku beritahu,
Ayah Risto ini berjudi dan minum-minum setiap hari, berutang banyak, dan dipukuli sampai mati. Risto, dia juga tidak baik. Dia berkata kalau dia terdaftar di ketentaraan. Sudah beberapa tahun berlalu, dia seharusnya sudah selesai dari ketentaraan, tapi dia sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya. Menurutku, jangan-jangan dia sama sekali tidak pergi ke ketentaraan, tapi menjalani hari seperti ayahnya. Lalu, adik perempuannya dulu baik-baik saja. Dia ranking 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi di provinsi, tapi kemudian, entah dari siapa dia belajar, dia pergi menjual diri. Ada wanita yang sering datang untuk membuat keributan, mengatakan kalau adik perempuan Risto merayu suaminya. Ini membuat reputasi kota kami menjadi buruk. Menurutmu, bukankah ini karma? Begitu pemilik toko selesai berbicara, seorang pria tua di sebelahnya berkata, "Jangan bicara omong kosong. Aku melihat bagaimana Risto tumbuh. Dia adalah orang yang baik, dan ibunya juga baik. Karena ibunya menikah dengan orang yang salah, barulah terjadi musibah." Agam berpikir sejenak dan bertanya, "Apa kalian tahu kemana Risto pergi?" "Siapa yang tahu? 2 atau 3 hari lalu, dia sempat kembali. Saat itu, ibunya sakit, lalu meninggal. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kurasa dia kesal." Pemilik toko menggelengkan kepalanya. "Aku tahu kemana Risto pergi." Pria tua itu memandang Agam dan berkata, "Aku telah mengenal ibunya selama bertahun-tahun, dan ibunya juga memberitahuku sesuatu. Dia mengatakan bahwa keluarganya meminjam 100 juta, dan sekarang terus naik hingga mencapai 2 miliar. Karena tidak mampu mengembalikannya, orang-orang itu mengancam menggunakan Risto dan adiknya untuk mengancam ibunya. Kalau mereka tidak mengembalikan uangnya, mereka berdua akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Setelah ibunya mengetahui itu, dia menyerahkan rumah itu. Mengetahui hal ini, Risto pun pulang ke rumah. Tapi, keesokan harinya, ibunya meninggal, dan dia keluar dari rumah. Aku melihatnya dengan aura membunuh, kemungkinan besar dia mencari orang-orang itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Apa mencari pria bernama Mahesa Hardi?" Agam mengerutkan kening dan bertanya, "Bukan, bosnya yang di provinsi. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi orang itu memiliki kekuatan yang besar dan tidak ada yang berani menyinggungnya. Nak, aku sarankan kamu untuk cepat pergi. Masalah ini bukan sesuatu yang kamu bisa selesaikan." Pria tua itu berkata kemudian menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. "Lihat saja." Agam berterima kasih kepada beberapa orang dan berbalik kembali ke rumah Risto. Saat ini, Mahesa dan orang-orang yang dibawanya semuanya meringkuk di tanah dan meratap. Zak dan Hardian sangat bosan sehingga mereka berjongkok untuk menyaksikan serangga bertarung. "Sudah dapat informasi apa?" Agam berjalan mendekat dan bertanya. "Awalnya mereka menolak untuk mengatakan apapun, tapi kemudian aku mengancam akan memutuskan lengannya dan memindahkannya ke pantat, jadi mereka mengatakan semuanya." Zak menyeringai, lalu berkata dengan tatapan serius. "Pak Agam, para bajingan ini membuat jebakan, tidak hanya memaksa keluarga Risto untuk menggadaikan rumah, tapi juga mengirim seseorang untuk melukai ibunya Risto. Ibunya meninggal karena penyakit serius." Ketika dia mendengar berita itu, Zak ingin membunuh bajingan ini. Namun, mengingat situasi secara keseluruhan, dia memberikan kesempatan mereka untuk bertahan saat ini dan menunggu Agam mengirim mereka pergi. "Kak, ini tidak ada hubungannya denganku. Ya, bos yang memintaku melakukan ini." Mendengar ini, Mahesa berguling dan merangkak, bersujud kepada Agam. Dia baru saja merasakan kekuatan Zak dan Hardian. Setidaknya dia juga pernah berlatih, tetapi dia tidak bisa mendekat sama sekali. Dia sangat cemas sehingga dia mengeluarkan pistol bumi buatannya sendiri dan bersiap untuk menembak bagian belakang kepala kedua pria itu. Akibatnya, kedua pria itu mengambil peluru dengan tangan kosong. Dia tertegun di tempat dan tidak berani melakukan apapun. "Pak Agam, bos bajingan ini adalah seorang pria bernama Donovan. Aku mendengar kalau dia memiliki pengaruh di wilayah ini." Jelas Zak. Mendengar nama Donovan, mata Mahesa berkedip dengan ganas. Itu adalah bosnya, yang juga seorang seniman bela diri kuno. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan alam bumi dan sangat mengagumkan. Jangankan mengambil peluru dengan tangan kosong, katanya pukulannya dapat menghancurkan sebuah gedung. Saat orang-orang ini pergi, dia akan menghubungi bosnya agar membereskan ketiga orang ini. Saat dia merasa tenang dengan dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulangnya dan melihat bayangan seorang pria tua muncul di pupil Agam. Dia mengenakan jubah dan mahkota, tanpa amarah apapun tetapi masih menunjukkan kekuatan yang mengagumkan. Hanya memandang sekilas, ketakutan yang sangat besar muncul di hatinya. Dia langsung berkeringat dingin dan tidak berani bersuara. Setelah itu, tubuh dari belasan anggota di belakangnya memancarkan cahaya hitam samar, dan dia merasa darahnya dipadatkan bersamanya. "Ayo pergi!" Hanya setelah mendengar suara Agam, seorang anggota geng berbisik. "Kak Mahesa, mereka bertiga sudah pergi." "Pergi? Sudah pergi?" Mahesa mendongak, dan memang mereka bertiga sudah menghilang.
Sial! Mahesa berdiri dan mengutuk. Sial! Dari mana pecundang itu berasal? Mereka terlalu ikut campur. Kalau mereka tidak cepat melarikan diri, aku akan membunuh mereka. Kak Mahesa, sebaiknya kecilkan suara Anda. Kalau mereka belum pergi jauh dan mereka mendengarnya. Salah seorang anggota geng itu melihat sekeliling dan gemetar. Pengecut! Mahesa menendang anak buahnya hingga jatuh dan berkata dengan arogan. Aku bekerja dengan Tuan Donovan, tapi aku masih takut pada ketiga bajingan itu. Kurasa mereka takut padaku, makanya pergi begitu cepat. Robohkan rumahnya. Aku akan melihat siapa yang berani menghalangi. Beberapa anggota geng mereka saling memandang dan mengemudikan bulldozer untuk bergerak, ingin mendorong rumah itu. Alhasil, pada jarak 3 atau 4 meter dari rumah terhalang oleh dinding tak kasat mata. Bulldozer langsung berguling. Mahesa sangat ketakutan. Dia baru berlari 2 langkah dan jatuh ke tanah. Bulldozer itu berguling menekan kedua kakinya. Jendela mobil pecah dan pecahan kaca terbang keluar. Tanpa kecuali, para anggota geng ini semuanya tertusuk kaca hingga ke tulang mereka. Mereka menangis dan menjerit kesakitan. Sial, selamatkan aku! Mahesa bergerak-gerak, tetapi pada akhirnya pingsan karena kesakitan. Bar Dinasti, tempat hiburan paling mewah di Kabupaten Yatuari, tampak gemerlap dan penuh warna dari luar, seperti istana. Dari mulut Mahesa, adik Kristo bekerja di bar ini. Selamat datang! Begitu Agam dan 2 orang lainnya memasuki bar, seorang wanita memesona yang mengenakan gaun dan pin manajer kebetulan lewat. Dia menyapa ketiganya dengan sopan. Ketika dia mendongak melihat Agam dan 2 orang lainnya yang mengenakan pakaian biasa, senyumnya tertahan, ada sedikit penghinaan di matanya. Melihat pakaian ini, sepertinya bukan orang kaya. Diperkirakan hanya menghabiskan 800.000 hingga 1 juta saja. Pak, meja sudah penuh. Hanya ada ruangan dengan minimal transaksi ke 3.776.000. Apa Anda mau? Wanita itu, Karina Hasan, melihat kukunya yang baru dimanikur berkata dengan cuek. Aku sedang mencari seseorang. Apa Isadora Taulin bekerja di sini? Tanya Agam dengan senyum tipis. Kenapa kamu mencarinya? Karina menilai Agam dari atas ke bawah dan berkata dengan mengejek. Apa kamu simpanannya? Kalau mau cari orang, cari sendiri, jangan mengganggu bisnis bar kami. Mendengar ini, Hardian tidak senang. Kami bertanya baik-baik. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Aduh, apa? Kamu seorang tuan muda? Apa kamu ingin aku berlutut? Boleh saja kalau ingin aku berlutut, itu tergantung pada ketulusanmu. Tapi melihat penampilan kalian yang sangat miskin, kalian bahkan tidak mampu membeli pakaian bermerek. Jadi keluarlah sesegera mungkin. Karina berkata dengan tidak senang. Kamu! Hardian agak kesal. Dia bukan seseorang yang menindas orang lain, tetapi ketika melihat wanita ini memandang rendah orang lain, hatinya sangat bergejolak. Ketika dia ingin menantangnya, Agam menyerahkan kartu ATM kepada Zak dan berkata, ada bank di sebelah. Keluarkan semua uang tunainya. Baik. Zak mengambil kartu ATM dan pergi. Karina berkata dengan berbelit-belit. Masih ingin mengeluarkan semua uang tunai? Apa kamu memiliki begitu banyak uang? Pecundang, aku sudah sering melihat orang yang sok sepertimu. Berpura-pura hebat di depanku, kamu masih terlalu amatir. Bab 879, tinju tidak masuk akal. Bantu aku memesan tempat. Agam tidak tersinggung dan tersenyum tenang. Ruangan 3,776.000, sebotol bir 100.000, apa kamu yakin mampu membelinya? Karina menyipitkan matanya dan berkata, biar ku beritahu, bar dinasti kami telah buka selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada yang pernah berani utang. Lebih baik kamu berhati-hati, jangan sampai menggadaikan lidahmu ketika membayar nanti. Ya, aku mampu membayarnya. Agam tersenyum dan tidak peduli dengan Karina yang meremehkannya. Baiklah, kalau kamu berkata begitu, aku akan membukakan untukmu. Karina mencibir. Dia juga tahu bahwa Agam mampu membelinya. Bagaimanapun, rata-rata orang bisa mengeluarkan 2 hingga 4 juta sekarang ini. Namun, dia juga berpikir bahwa Agam hanya memiliki uang sebanyak itu saja di tangannya. Agam menghabiskan semua uangnya, sengaja berpura-pura hebat di depannya. Karina ingin pergi ke bar, tetapi tatapan matanya bergerak, ekspresinya langsung berubah menjadi senyum memikat sambil menyambut pelanggan. Dia merapikan rambutnya dan berkata, Tuan Muda Chris, apa yang membawa Anda ke sini? Silakan masuk dan duduk. Seorang pria yang mengenakan topi bisbol hitam, sweater hitam, sepatu hijau di bawah kakinya, juga dengan kunci Mercedes-Benz kelas G di tangannya masuk. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, diikuti oleh 2 orang lainnya. Apa yang membawaku kemari?
Tentu saja karena kamu yang manis ini yang membuatku masuk ke sini. Chris membelai pantat Karina yang terbalut gaun dan tersenyum cabul. Karina pura-pura malu dan memukul-mukul pelan dada Chris. Menyebalkan, aku sedang tidak enak badan. Aku tidak bisa menemanimu hari ini. Tidak enak badan? Jadi kamu tidak bisa menemani? Bukankah masih ada tempat lain? Chris berkata dengan kasar. Menyebalkan. Oh ya, silakan masuk dulu, saya akan mengatur tempat duduk untuk Anda. Karina mengaitkan lengan Chris dan menuju ke meja bar untuk memesan sebuah ruangan. Wanita bar berkata, ruangan sudah penuh dipesan. Omong kosong, bukankah barusan ada ruangan lain? Ujar Karina dengan tidak senang. Ya, bukankah orang itu sudah memesannya? Wanita bar menunjuk Agam dan berkata, Dia hanya seorang pecundang. Mari kita atur dulu untuk Tuan Muda Chris. Karina berkata dengan menghina. Mendengar itu, Agam berjalan dan berkata, di mana-mana siapa cepat dia dapat, dan aku datang lebih dulu. Melihat Agam masih berani protes, Karina memarahi. Kamu tidak punya mata. Apa kamu tahu siapa Tuan Muda Chris? Dia adalah adik ipar Tuan Donovan. Kamu berani membuat masalah dengannya, sama saja dengan cari mati. Walaupun dia adalah raja, dia tidak boleh memotong antrean sembarangan. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata. Karina ingin mengutuk, tetapi Chris mencibir dan datang ke Agam. Dia menilainya dan berkata, Nak, dari mana asalmu? Kamu tidak tahu siapa aku, Chris Yadin. Kuberitahu, di tempat ini, kakak iparku memiliki kekuasaan, dan aku berada di bawahnya. Berbicara seperti itu, apa-apaan kamu? Agam tersenyum dan bertanya. Karena tidak masuk akal, apa yang harus dibicarakan? Tentu saja ini bicara tentang kekuatan. Kalau kamu lebih hebat dariku, aku akan membiarkanmu. Kamu pecundang sialan, minggir saja. Jangan merusak pemandangan di sini. Chris sangat sombong, dan dua pengikut di belakangnya juga tertawa. Baiklah, karena kamu ingin bicara tentang kekuatan, akan kukabulkan sesuai keinginanmu. Agam tersenyum dan menggeser tubuhnya. Sebelum Chris dan sahabat karibnya bisa bereaksi, tinju seukuran karung beras langsung mengenai wajah Chris. Selamat menikmati. Hardian menggerakkan pergelangan tangannya dan menyeringai, benar-benar sekumpulan orang yang tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Hardian sudah lama menyaksikan orang-orang yang menyebalkan ini. Pukulan yang baru saja dia lakukan tidak menggunakan kekuatan spiritual, dan dia juga mengendalikan kekuatan dalam batas orang biasa. Jika dia melayangkan tinju seperti biasanya, jangankan Chris, bar ini bisa saja rata dengan tanah. Pukulan Hardian tidak hanya membuat Chris tertegun, tetapi juga membuat anak buahnya, serta Karina dan beberapa wanita di bar tercengang. Orang ini gila, kan? Dia benar-benar berani memukul Tuan Muda Chris. Dia berpikir bahwa dia hidup terlalu nyaman dan ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri. Kamu berani memukulku? Chris menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, kemudian menyeka hidungnya, berdarah. Agam berkata dengan polos. Kamu benar-benar aneh. Katanya kamu adalah orang yang tidak masuk akal dan hanya mengandalkan tinju. Mengapa kamu mengeluh padaku sekarang? Chris terkejut. Dia memang mengatakan ini, tetapi memangnya dia serius? Sial, apa kamu tahu siapa aku? Kamu berani memukulku? Chris sangat marah dan melambaikan tangannya. Bunuh kedua pecundang ini! Kedua anak buahnya adalah seniman bela diri kuno. Kekuatan mereka telah mencapai alam fana tingkat 7. Mereka pasti ahli di antara orang biasa. Tangan mereka telah ternoda dengan banyak nyawa selama bekerja dengan Chris, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Bagi seniman bela diri kuno, orang biasa di tangan mereka sama saja seperti menekan serangga hingga mati. Namun, kali ini mereka bertemu dengan seseorang yang cukup kuat. Kedua pria itu datang, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka kehilangan kesadaran oleh dua pukulan Hardian. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Chris melihatnya dengan mata terbuka lebar. Dia tahu kekuatan kedua antek ini. Meskipun Hardian sangat kuat, pasti bukan tandingan seniman bela diri kuno. Satu-satunya kemungkinan adalah orang ini juga seorang seniman bela diri kuno. Kamu, tunggu saja. Orang yang mengerti pasti tidak akan langsung turun tangan. Chris tahu kehebatan seniman bela diri kuno, jadi dia harus mencari kakak iparnya untuk menyelesaikan masalah ini. Bukakan sebuah ruangan untuknya. Chris menatap Karina, dan Karina langsung mengerti bahwa ini untuk menahan kedua orang ini di sini agar tidak kabur. Agam tentu tahu pikiran Chris, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia mengikuti Karina ke ruangan dan duduk. Sudah diatur? Chris berdiri di samping meja bar dengan dua lembar tisu tersumbat di hidungnya. Ketika melihat Karina kembali, dia berkata dengan wajah muram. Ya, mereka sudah duduk,
dan aku juga mengirim seseorang untuk mengawasi mereka. Mereka tidak bisa kabur. Selama dia berada di kota ini, dia akan mati meski dia bersembunyi di pengadilan. Chris tersenyum sinis, mengangkat ponselnya dan berkata, "Kakak, aku dipukuli oleh seseorang. Ya, di bar dinasti." Pikiran Chris secara otomatis tidak bisa disembunyikan dari Agam. Agam sama sekali tidak peduli. Dia menyalakan sebatang rokok dan memperingati Hardian. "Kalau ada konflik nanti, kamu harus menahan kekuatanmu. Ada daerah pemukiman di dekatnya. Jangan menyakiti orang biasa." Hardian menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik. Sebenarnya, ini juga salah satu jenis kultivasi." Agam tersenyum dan berkata, "Sangat sederhana untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi sangat sulit untuk menekannya. Kamu melakukannya dengan sangat baik sekarang. Kalau kamu dapat mempertahankan kenormalan dan melepaskan kekuatanmu dengan bebas, maka kekuatan kultivasimu pasti akan meningkat." Mendengar ini, tubuh Hardian bergetar dan dia mengingat kata-kata Agam. Kakek juga mengatakan kepadanya kalimat ini, tetapi dia tidak mengingatnya. Sekarang setelah dia mendengar Agam mengucapkan kalimat ini, dia sedikit mengerti. "Tuan, kalian berdua terlalu kaku. Apa Anda ingin mencari perempuan untuk minum? Kita semua muda, cantik, seksi, dan bersih. Siswa atau tante juga ada. Lihat." Seorang pria di bar tersenyum dan bertanya, "Apa Isadora ada?" Agam bertanya, "Ya ada, Anda memiliki mata yang jeli, Isadora masih muda dan cantik, dan memiliki temperamen yang baik. Tapi, biayanya agak mahal. Menurut penjualan di bar kami, kalau Anda menginginkannya, Anda harus mengeluarkan sejumlah uang yang lumayan." Saat dia berbicara, pria itu memberi isyarat dan berkata, "Minimal 40 juta. Panggil dia ke sini." Agam melambaikan tangannya. Isadora Taolin adalah adik perempuan Risto, dan dia tidak ingin memikirkan harganya. Oke, mohon tunggu sebentar." Pemasar pria itu berseri-seri kegirangan, berbalik dan memegang walkie-talkie untuk berbicara. Segera beberapa wanita berpakaian rok pendek berjalan mendekat. Salah satu dari mereka memiliki rambut panjang, dan rambutnya digelung ke atas. Dia mengenakan rok mini dan kakinya yang menawan terlihat. Di bawah lampu remang-remang, ada aura yang menggoda. Agam tidak mengenal Isadora, juga tidak tahu seperti apa wajahnya. Namun, melalui auranya, Agam yakin bahwa gadis ini adalah orang yang dia cari. "Halo, Tuan." Isadora dan 3 gadis lainnya membungkuk kepada Agam serempak. Suara manis itu membuat orang merasa tergelitik. Agam mengerutkan kening sedikit. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk membayangkan adik perempuan Risto yang dulunya ranking 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi ternyata adalah orang yang sama dengan gadis serampangan ini. Bab 880. Aku adalah teman kakakmu. "Bos, saya tidak akan mengganggumu. Anda silakan bersenang-senang." Setelah pria itu pergi, keempat gadis itu duduk di samping sambil tersenyum. 2 dari mereka ingin memilih Hardian. Hardian segera mendorong mereka dan berkata, "Gadis-gadis, tolong perhatikan sikap kalian." Meskipun Hardian adalah tuan muda klan Gunung Malik dan sangat kuat, dia memiliki pendidikan keluarga yang ketat dan disiplin diri sejak dia masih kecil. Dia tidak mendambakan wanita. Selain itu, hubungannya dengan Mika berkembang sangat cepat. Dia hanya fokus pada Mika, dan otomatis dia tidak akan melirik wanita penghibur ini. Melihat penampilan serius Hardian, semua gadis tertawa. Isadora tersenyum pada Agam dan berkata, "Tuan, temanmu ini benar-benar menarik. Tentu saja kamu harus bersenang-senang di bar. Mengapa dia bertingkah seperti biksu? Ayo, bos, biarkan aku minum untukmu dulu." Saat dia berbicara, Isadora mengambil sebotol anggur dan meneguknya sampai habis. Setelah sebotol anggur diminum, Isadora mengambil botol lain dan berkata, "Tuan, botol anggur kedua. Aku berharap kamu memiliki bisnis yang makmur dan keberuntungan besar selamanya." Saat dia berbicara, dia menenggak sebotol bir lagi. Melihat situasi ini, Agam menekan tangan Isadora. Isadora tampak bingung dan bertanya, "Tuan, apa kamu tidak senang?" Agam mengerutkan kening. "Berapa banyak yang kamu dapatkan untuk sebotol bir? Aku akan memberikannya." Isadora terkejut, meletakkan bir dan berkata, "Bos, kamu benar-benar lucu. Kamu keluar untuk bersenang-senang, jangan membicarakan tentang uang. Dora, kamu dengar, kan? Bos tertarik padamu. Dia ingin mengajakmu keluar." Goda gadis lain. Isadora tiba-tiba menyadarinya, memiringkan kakinya yang indah, dan berkata kepada Agam, "Tuan, karena kamu tertarik padaku, mari kita langsung ke intinya." Isadora memberi isyarat angka 5 dengan tangannya saat dia berbicara. Hardian mau tidak mau bertanya, "Apa maksud ucapanmu itu?" Dia tidak pernah berhubungan dengan ini,
jadi dia tentu tidak mengerti. Isadora melirik Hardian dan terus menjelaskan kepadanya. Setelah menjelaskan, Isadora menatap Agam sambil tersenyum dan berkata, "Tuan, bagaimana menurutmu?" Agam bertanya dengan suara yang berat. "Sejak kapan kamu menjadi seperti ini? Penampilanku seperti ini, apa Anda tidak menyukainya, Tuan?" Isadora mengacak-acak rambut panjangnya. Harus dikatakan bahwa Isadora terlihat jauh lebih menawan daripada Risto. Dia tinggi dan memiliki kulit putih. Meskipun pakaiannya sangat buruk, bagaimanapun juga dia dulunya adalah murid yang pandai, masih terpancar intelektualitas di dalam dirinya. Di situasi yang kacau seperti ini, tidak diragukan lagi dia adalah racun paling mematikan yang membuat pria menjadi gila. "Kamu sebelumnya tidak seperti ini." Agam menatap gadis di depannya dalam-dalam. Melalui matanya, dia seolah-olah melihat jiwanya yang dulu, jiwa yang paling murni. Mendengar ini, wajah Isadora sedikit berubah dan dia dengan cepat kembali tersenyum. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Tuan, apa kamu mencoba membujukku untuk menjadi baik?" Tanpa menunggu Agam berbicara, Isadora mengambil sebotol bir dan menyesapnya. Melihat lantai dansa di kejauhan, dia tertawa dan berkata, "Kalian para pria benar-benar aneh, suka menarik wanita baik ke dalam hal buruk dan suka membujuk pelacur untuk menjadi baik. Tapi Tuan, apa kamu benar-benar ingin tidur denganku, atau kamu sengaja mencoba menghiburku? Menceramahiku dan mengajariku, kamu pasti bukan guru, kan?" Agam menatap mata Isadora dan berkata kata demi kata, "Aku teman kakakmu." Mendengar ini, mata Isadora menyipit. 3 gadis lainnya memandang Agam seperti sedang melihat iblis. Mereka tanpa sadar menjauh. "Dasar genit, ternyata ada di sini." Tiba-tiba, seorang pria botak berjalan mendekat, mengenakan rompi dan dengan tato bunga besar di lengan, memancarkan aura di sekujur tubuh. Isadora menarik kembali pandangannya dan tersenyum pada pria botak itu. "Kamada, kenapa Anda di sini?" "Hei, apalagi kalau bukan merindukanmu. Kemarin aku kurang puas ketika mengajakmu bermain di luar. Apa kamu ingin menemaniku lagi malam ini?" Pria botak itu tampak cabul. Dia bicara sambil ingin membelai wajah Isadora, tetapi Agam meraih lengannya. Isadora buru-buru berkata, "Kamada, aku ada tamu hari ini. Aku khawatir, sepertinya aku tidak bisa." "Dia?" Pria botak itu melirik Agam dan berkata dengan sinis, "Nak, aku suka wanita ini. Aku membayarnya bulanan. Kamu bisa pergi. Kalau kamu merusak minatku, aku akan menebasmu." Tanpa menunggu Agam mengatakan apapun, Isadora tersenyum dan berkata, "Kamada, jangan marah. Bisakah kakak menunggu besok? Saya akan menemani Anda besok." "Tidak, harus hari ini." Pria botak itu mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya. Ada sekitar 40 hingga 60 juta. Mata ketiga gadis lainnya langsung antusias. Pria botak menjilat bibirnya dan tersenyum pada Isadora. Giginya yang kuning besar bercampur dengan bau asap, membuat Isadora merasa mual. Namun, setelah melihat begitu banyak uang, dia ragu-ragu dan berkata kepada Agam, "Kamu tuliskan nomor ponselku dulu, besok kita kontak." "Besok aku juga tidak bisa. Besok juga sudah kupesan." Saat dia berbicara, pria botak itu mengeluarkan setumpuk uang kertas lagi. Pada saat yang sama, dia menatap Agam dengan provokatif dan berkata, "Nak, hari ini kamu tidak beruntung. Aku, Mada, tidak punya kemampuan lain, tapi aku punya banyak uang. Siapa suruh ayahku membuka 3 pabrik? Memangnya kamu? Pria miskin sepertimu mau main dengan wanita seperti ini? Apa kamu pantas bermain dengan wanita yang sama denganku?" Agam benar-benar mengabaikan pria botak itu dan menatap Isadora. "Aku tidak tahu apa yang telah kamu alami selama ini, tapi karena aku di sini, aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Aku tidak punya masalah. Sebaliknya, kamu, dari manapun asalmu, kembali saja ke asalmu. Sekarang hidupku sudah sangat baik. Tolong jangan ganggu aku." Mata Isadora berkedip dengan kebencian dan berkata kepada pria botak itu, "Kamada, ayo pergi. Tunggu sebentar." Pria botak itu menyeringai dan melirik Agam sambil berkata, "Nak, lihatlah kamu seperti ini, sepertinya kamu menyukai gadis manis ini. Haha, biar ku beritahu, dia sangat lumayan. Haha, sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Tahukah kenapa? Karena kamu miskin." Saat dia berbicara, pria botak itu mengeluarkan setumpuk uang lagi dari sakunya dan melemparkannya ke ketiga wanita itu. "Katakan padanya siapa aku?" "Kamada, sesuai apa yang kakak katakan. Di seluruh kabupaten, siapa yang tidak mengenal kakak? Keluarga kakak memiliki 3 pabrik, masing-masing bernilai triliunan. Uang saku ratusan juta per hari, uangnya terus ada seperti air yang mengalir." "Benar,
Anda tidak perlu memedulikan orang ini. Dia pecundang, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Anda? Jangankan ratusan juta, saya rasa dia bahkan tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak 200 juta. Kalau marah padanya, Anda hanya akan menjatuhkan reputasi Anda. Omong-omong, Kak Mada, pecundang ini adalah teman kakaknya Isadora. Temannya Risto? Pria botak itu menyipitkan mata dan menyeringai. Apa yang salah? Karina datang ketika dia mendengar itu. Dia diam-diam menatap Agam, jadi dia mencegahnya melarikan diri. Dia tidak menyangka Agam duduk pun mencari masalah, dia memprovokasi Mada. Meskipun Mada tidak sekaya Chris, dia juga orang kaya. Bar dinasti ini juga terdapat saham keluarga mereka. Jika masalah membesar, sulit baginya untuk memberi penjelasan. Situasi di sini juga menarik perhatian orang-orang di bar untuk melihatnya. Melihat seorang pemuda yang sangat berani menyinggung Mada, mereka semua menunjukkan senyum sinis. Kota kecil tidak lebih baik dari kota metropolitan. Arus orang yang berlalu lalang tidak begitu padat. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang di lingkaran yang sama dan saling mengenal dengan baik. Karena mereka tidak mengenal Agam, dia pasti orang yang sangat biasa. Diperkirakan dia telah menabung gajinya selama 2 atau 3 bulan dan berpura-pura kaya, mereka sudah melihat banyak yang seperti ini. Ya, kamu datang tepat pada waktunya. Bagaimana pecundang ini bisa masuk ke sini? Pria botak itu menunjuk Agam dengan hinaan di seluruh wajahnya. Karina melirik Agam dengan tidak sabar. Dia memprovokasi Tuan Muda Chris, kemudian Mada, benar-benar orang miskin banyak masalahnya. Kak Mada, jangan pedulikan dia. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengusirnya nanti. Ujar Karina, lalu mendekatkan diri pada telinganya dan berbisik. Tuan Muda Chris bersiap menghadapinya. Untuk sementara, tahan dulu, nanti dia akan mendapatkan balasannya. Setelah mendengar Tuan Muda Chris, pria botak itu berkompromi. Meskipun keluarganya kaya, masih belum sekuat Chris. Selain itu, mereka berada dalam kelompok yang sama. Tidak perlu membuat masalah untuk hal-hal yang sepele. Oke, tapi aku harus tinggal di sini. Mata pria botak itu tertuju pada Isadora, terutama ke kakinya yang indah. Dia berkata, "Gadis manis, kamu bisa tinggal di sini menemaniku hari ini." Di sini? Wajah Isadora berubah. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Kak Mada, apa kakak bercanda? Ada banyak orang di sini. Kenapa? Kamu masih malu-malu? Aku masih ingat kemampuanmu yang genit kemarin. Aku sudah mengatakannya, di sini." Saat dia berbicara, Mada mengeluarkan setumpuk uang lagi, dengan uang yang dia berikan sebelumnya, jumlahnya pasti lebih dari 200 juta. Namun, kali ini melihat pria botak itu mengeluarkan uang, Isadora tidak mau. Dia buru-buru bangkit dan menghindar sambil berkata, "Kak Mada, aku tidak enak badan hari ini. Lain kali saja." "Tidak, harus hari ini," kata pria botak dan menjentikkan jarinya. Di ruangan lainnya, terdapat 20 hingga 30 orang yang buru-buru berdiri. Sepertinya mereka semua adalah anak buah si pria botak. "Tahan dia untukku. Hei, hari ini akan bermain dengan sesuatu yang seru." Pria botak itu sengaja ingin melakukan ini. Dia ingin berhubungan dengan Isadora di depan Agam, baru dia mendapatkan kepuasannya dalam membalas dendam. "Bukankah kamu di sini untuk menyelamatkan orang? Kalau begitu aku akan membuat adik temanmu melakukannya di depanmu, mari lihat apa yang bisa kamu lakukan."